Kasus ibu yang tega mengubur bayinya hidup-hidup di Purwakarta, Jawa Barat diduga kuat akibat sang ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Dalam banyak kasus, depresi kerap dialami ibu-ibu usai melahirkan. Buah hati yang sudah lama dinanti-nanti akhirnya terlahir di dunia. Kedatangan buah hati umumnya mendatangkan perasaan bahagia bagi kedua orang tua. Namun, ada beberapa kasus di mana orang tua malah merasa sedih ketika bayinya lahir. Fenomena ini disebut baby blues. Perasaan sering stres dan cemas sering dialami ibu yang baru saja melahirkan. Diperkirakan 50 hingga 80% wanita pernah mengalami sindrom yang satu ini. Baby blues bukan penyakit. Hanya saja, baby blues bisa berujung pada gejala psikologis yang bisa melukai sang ibu, orang lain, atau sang anak. Beragam emosi bisa muncul pada seorang wanita usai melahirkan. Kondisi depresi pasca melahirkan apabila sudah parah, ibu akan merasa tak berdaya dan tak bisa lagi mengurus dirinya, bahkan kehilangan minat pada bayi. Penyebab baby blues beragam, antara lain tubuh ibu pasca melahirkan mengalami perubahan drastis. Fisik yang masih lemah, hormon yang berkurang, dan harus memberikan ASI, serta kurang tidur, dan sederet masalah lainnya memunculkan rasa gelisah. Ibu usai melahirkan butuh teman, pasangan, dan orang terdekat bisa menjadi teman yang mampu menenangkan kegelisahan. Konsultasi dengan dokter dan psikolog juga diperlukan jika rasa gelisah tak kunjung hilang. Untuk membahasnya lebih lanjut melalui sambungan telepon sudah ada Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo, psikolog anak dan juga remaja. Mbak Vera, selamat malam. Kasus di Purwakarta ada ibu yang tega mengubur anaknya hidup-hidup. Ini saya sebagai ibu baru juga sangat kaget begitu mendengarnya ya. Ini diduga karena depresi usai melahirkan. Apa sih Mbak yang melatar belakangi ibu pasca melahirkan mengalami depresi? Karena kan ini berbicara soal kesehatan mental yang artinya simptomsnya atau gejalanya ini tidak begitu terlihat begitu ya Mbak? Iya, malam Mbak Anissa. Gitu. Jadi kan memang kelahiran seorang anak itu kan membawa perubahan ya, membawa perubahan pada kehidupan seorang ibu. Jadi seorang wanita menjadi seorang ibu. Jadi ini tergantung bagaimana dia siap atau tidak pada kehamilan ini, siap atau tidak terhadap situasi setelah mempunyai anak. Nah, secara umum gangguan mental setelah melahirkan itu ada 3. Ada yang kita sebut postpartum blues atau baby blues umumnya. Nah, sebenarnya kalau baby blues ini gangguan yang terhitung ringan dan ini bisa dialami sampai 80% wanita setelah melahirkan. Dan ini berlangsungnya juga tidak lama, paling lama tuh kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, paling lama. Nah, ini ciri-cirinya juga tidak terlalu parah ya, jadi cuma si ibu mudah emosional, bisa dalam bentuk menangis terus misalnya anaknya rewel sedikit terus dia kebingungan, mudah cemas dan sebagainya. Tapi masih bisa dikendalikan, masih bisa ditenangkan lagi. Atau si ibu juga masih bisa misalnya ambil jeda sebentar, menenangkan diri, bisa kembali pulih lagi. Nah itu baby blues. Biasanya akan menghilang dengan sendirinya dengan dukungan keluarga setelah paling lama 1 bulan tadi seperti saya bilang. Yang kedua itu ada disebutnya postpartum depression. Nah postpartum depression ini bisa berlangsung lebih lama, sampai 1 tahun setelah melahirkan. Nah ini ciri-cirinya si ibu mengalami rasa bersalah yang berlebihan, terus juga mudah cemas tadi, moodnya itu murung terus, depres terus. Biasanya kan orang kalau punya anak kan senang, ceria, ya bahagia. Nah ini sebaliknya. Terus juga ada gangguan tidur, tidak bisa tidur atau tidur terus menerus, dan ada keinginan untuk bunuh diri kalau depresi. Gitu. Nah, ada satu lagi yang ketiga, jenis ketiga namanya postpartum psikosis. Nah, postpartum psikosis ini kadang-kadang juga tidak bisa diduga datangnya karena ini bisa tiba-tiba dan sifatnya ekstrim. Ya, jadi si ibu tiba-tiba bisa mengalami halusinasi, misalnya dia melihat bayinya sebagai makhluk yang seram, makhluk yang aneh, terus dia juga bisa mendengar suara-suara yang mungkin bisa menyuruh dia untuk menyakiti bayinya. Jadi kalau untuk psikosis ini sudah ada kecenderungan untuk selain menyakiti dirinya sendiri juga menyakiti bayinya gitu. Ya, Mbak Vera, ini berarti kan ada beberapa isu mental yang harus diperhatikan begitu ya, ada yang dari ringan hingga berat. Ini sebenarnya di Indonesia sendiri sering terjadi juga berarti ya Mbak Vera? Iya, kalau kita dengar berita yang disiarkan media cukup sering ya kita dengar berita seperti ini ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini sebenarnya solusinya apa sih? Karena di Indonesia sendiri kan sebenarnya jarang ya ada ibu yang berani untuk datang ke psikolog untuk mengakui bahwa dirinya mengalami baby blues. Ini sebenarnya apa solusi yang kemudian bisa diberikan?
Sebenarnya kita kalau mau ditarik mundur lagi, mesti bicara tentang kesiapan seorang wanita untuk satu menikah, terus memutuskan punya anak. Itu dibutuhkan kesiapan mental yang tidak main-main ya gitu ya. Jadi bukan cuma udah cukup umur waktunya menikah terus punya anak, enggak. Jadi banyak hal yang disiapkan. Gitu, terutama ketika seorang wanita ingin menjadi ibu. Jadi dia harus benar-benar menginginkan anak ini, benar-benar menginginkan, oh ya saya mau punya anak, saya hamil, dan itu disepakati dengan suami tentu saja, dengan pasangan. Lalu disiapkan apa nih yang mau kita lakukan ketika nanti anak ini sudah lahir, termasuk kayak misalnya mau melahirkan di rumah sakit mana, dibantu oleh siapa, terus nanti yang membantu mengasuh bayi setelah lahir siapa, bagaimana pembagian peran dengan pasangan. Nah itu juga sebenarnya harus menjadi topik-topik yang dibicarakan sebelum misalnya sebelum memutuskan untuk memiliki anak dan sebagainya. Sehingga ketika anak ini lahir, ibu merasa merasa tidak sendiri. Gitu. Seringkali gangguan mental ini datang ketika ibu merasa tidak siap dengan perubahan, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dia sebelumnya, gitu ya, terus merasa sendiri, terus kebingungan, tidak ada dukungan dari keluarga maupun pasangan. Nah Mbak Vera, jika tentunya persiapan adalah yang paling penting begitu ya, tapi jika kadung depresi, sudah kepalang depresi dan apa kemudian yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar untuk membantu ibu ini untuk pulih? Pertama, bahwa pahami bahwa ini bukan suatu hal yang mudah. Kadang kan kita cenderung memandang ini kan resikonya punya anak ya, kamu harus mampu, harus kuat. Nah, tidak segampang itu kita bisa bilang. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah dukungan dari keluarga, dukungan dari pasangan, lalu bisa minta bantuan ahli untuk memberikan psikoterapi, untuk memberikan konseling dari medis juga kadang diperlukan. Kalau misalnya sudah masuk ke depression atau ke psikosis tadi, biasanya juga dibutuhkan bantuan obat-obatan, biasanya dari psikiater gitu. Nah untuk psikolognya bisa bantu dari konselingnya. Tapi yang lebih penting lagi untuk pemulihan adalah itu tadi, dukungan support dari keluarga dan dari pasangan. Baik, terima kasih Mbak Vera Ita Biliana Hadi Wijoyo atas waktu Anda untuk CNN Indonesia Connected.